Saudara, malam hari ini Presiden Prabowo akan mengumumkan nama-nama calon menteri kabinetnya. Nah, malam hari ini kita akan berbincang dengan salah satu calon menteri bersama jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda. Putu, selamat malam. Ya, malam hari ini rencananya kan nanti Prabowo ini akan mengumumkan nama-nama menteri dan juga wakil menteri untuk membantunya 5 tahun ke depan. Nih kira-kira Putu malam hari ini sudah bersama siapa nih? Calon menteri atau calon wakil menteri? Ya, selamat malam Audrey dan juga saudara. Memang hari ini bukan hanya penting untuk Prabowo Subianto saja dan juga Gibran Rakabuming Raka yang resmi dilantik menjadi presiden dan juga wakil presiden, tapi juga para pembantunya untuk satu periode ini, yaitu 5 tahun ke depan. Kalau pertanyaannya saya sedang bersama wakil menteri atau menteri, tentu saja kita akan bermain atau berdialog nanti lebih panjang dengan salah satu menteri yang katanya sih tadi terakhir saya tanya sebelum saya ketuk pintunya, ini sedang siap-siap. Kira-kira persiapannya apa? Apakah sudah memakai baju khusus untuk datang ke istana malam hari ini? Saya akan langsung mengajak Anda, Audrey dan juga saudara, untuk berbincang dengan sosok yang nanti akan kita temui. Selamat malam. Kurang kencang mungkin ya ketukannya. Kita panggil sekali lagi. Selamat malam. Malam. Nah, ini dia Audrey. Bapak Budi Ari yang malam ini akan berbincang sedikit. Saya izin masuk, boleh Pak? Silakan. Bukan tamu yang tidak diundang ya? Ya, betul. Diundang. Tamunya diundang. Boleh Pak. Kita berbincang sedikit. Saya minta waktunya sebentar sebelum melanjutkan agendanya. Sudah pakai baju rapi, sudah pakai kemeja batik berwarna coklat. Artinya sebentar lagi akan berangkat ke istana, Pak Budi? Ya, betul. Karena malam ini rencananya jam 20.30 Pak Presiden Prabowo akan mengumumkan nama-nama kabinetnya. Dan kita sudah diminta semuanya untuk hadir di sana paling tidak jam 8 malam. Oke. Ke di Istana Merdeka jam 20.00. Dan untuk dress code-nya semua perintahnya semua bernuansa coklat. Jadi batik bernuansa coklat. Ada makna khusus nggak kenapa warna coklat? Saya nggak tahu, itu masih ditanyakan lagi. Tapi kita kan ikut perintah aja. Begitu diperintah untuk menggunakan batik bernuansa coklat, ya kita semua mempersiapkan diri. Untung stok saya banyak batik bernuansa coklat. Oke. Nah, Pak Budi, ini kan kemarin sudah sempat ke Kertanegara, sudah ada pembekalan juga di Hambalang. Memang posnya masih harus nunggu resmi dari Pak Prabowo. Tapi kira-kira ada yang dititipkan khusus nggak? Apakah nanti misalnya program-program besarnya Pak Prabowo ini kan ada makan siang gratis, ada melanjutkan IKN. Tapi kalau yang dititipkan secara langsung ke Pak Budi itu apa? Jadi ini soal ideologi ekonomi negara. Yang bunyinya perekonomian disusun sebagai usaha bersama berasaskan kekeluargaan. Oke. Nah, kode itu ya? Itu kode lah. Tapi semua teman-teman yang paham bahwa ini pasal 33 Undang-Undang 45 kan spirit ini rohnya negara ini, ekonomi negara ini harus dikelola dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat gitu loh. Nah, ini yang diminta oleh Pak Presiden Prabowo pada saya untuk kembali kita perkuat sendi-sendi perekonomian sesuai dengan perintah konstitusi kita. Oke. Gitu. Nah, itu kan juga sebetulnya kita tahu lah, berarti kalau tadi kodenya sudah disebutkan pasalnya, sudah ada kata kuncinya, rasa-rasanya berarti arahnya ke koperasi. Nah, ini kan juga satu kementerian yang akhirnya dipecah begitu ya antara koperasi dan juga UMKM. Nah, kalau Pak Budi sendiri, apakah kalau kita lihat sekarang di bawah Pak Teten begitu, ini lebih fokus di UMKM. Nah, ketika nanti menjadi kementerian sendiri, koperasi ini akan dibawa dengan konsep yang seperti apa? Apakah memang akan dimajukan lebih kencang lagi untuk mendukung tadi ekonomi masyarakat? Kenapa koperasi dipisahkan dari UMKM? Supaya tidak terkesan bahwa koperasi ini UMKM, semata-mata UMKM. Karena banyak di dunia, terutama di Eropa, di Amerika dan juga Jepang, itu perusahaan-perusahaan yang kita kenal besar itu ternyata semua koperasi. Contohnya Crédit Agricole, itu perbankan nomor 2 terbesar di Prancis. Terus Rabobank di Belanda, salah satu bank terbesar juga di Belanda. Belum Kukmin di Korea, terus juga di New Zealand. Dan data yang kita dapat juga anggota koperasi di Amerika Serikat, katakanlah negara yang terkenal sangat individualis, liberalis dan kapitalis, ternyata anggota koperasinya 125 juta.
dibanding Indonesia yang baru 27 juta atau kurang dari 10% orang Indonesia berkoperasi gitu loh. Jadi ini juga challenging kita. Ini berarti tugas yang kalau kita tarik jauh ke belakang begitu Pak Budi, ini kan sosok Sumitro Joyo Hadikusumo ini juga lekat dengan industrialisasi, tapi dengan pendekatannya koperasi. Berarti ini juga tugas yang memang dipesankan juga ke Pak Budi waktu di Hambalang kemarin. Pak Margono Joyo Hadikusumo, kakek Pak Prabowo yang juga pendiri BNI 46 itu kan salah satu pendiri koperasi Indonesia bersama Bung Hatta. Terus Pak Sumitro juga begitu, Pak Prabowo. Jadi memang koperasi sudah lekat dengan terinternalisasi dalam diri Pak Presiden gitu loh. Karena itulah ini menurut saya tugas dan tanggung jawab yang berat, penuh tantangan, tapi dengan kerjasama, dengan kerja keras, saya yakin koperasi akan menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia ke depan. Karena apa? Karena soko guru kita ini memang koperasi gitu. Nah, ini kan dipisah dengan UMKM nih Pak, yang di kabinet yang sekarang. Nanti hubungannya akan jadi seperti apa Pak? Apakah tetap akan support untuk UMKM koordinasinya atau nanti akan seperti apa? UMKM itu kan personal individu-individunya. Kalau koperasi ini kan kelembagaannya. Selain juga koperasi itu adalah sebuah unit bisnis milik bersama. Karena kata koperasi itu kan berasal dari bahasa Inggris kooperatif, yang artinya kerjasama. Nah karena itu kerjasama itu dengan siapapun. Jadi koperasi itu nggak boleh berkelahi atau apapun dengan pihak-pihak manapun. Enggak, kita tidak ingin, kita ingin damai, kita ingin bekerja sama dengan siapapun. Begitu. Pak Budi, ini kan bukan kali pertama lah ya dilantik, karena sebelumnya juga di kabinetnya Pak Jokowi, Pak Budi juga sudah menjadi menteri. Ada persiapan yang berbeda nggak sih Pak? Apalagi ini tugasnya beda ternyata. Saya mencintai pekerjaan. Sejak diberitahu saya akan ditugaskan di koperasi, saya merasa bahwa ini tanggung jawab dan panggilan sejarah. Kita harus menegakkan kembali semangat negara ini didirikan. Ekonomi kerakyatan itu harus bernafaskan koperasi, kerjasama. Karena kita kan gotong royong. Nah gotong royong ketika diterjemahkan dalam konsepsi badan usaha, jatuhnya harusnya ke koperasi. Karena kerjasama itu, gitu loh. Dan pelajaran dari literasi yang saya baca di literatur itu semua operasi yang besar di dunia itu basisnya pertanian. Nah kita negara pertanian, gitu loh. Sehingga menurut saya, menurut hemat kami, ini juga jadi catatan penting buat kita semua. Karena koperasi yang kuat di banyak negara di dunia itu basisnya pertanian. Terakhir nih Pak, menutup pertanyaan kita, karena nanti pasti harus siap-siap lagi untuk berangkat ke istana. Target 100 hari sudah ada kah Pak? Ada. Yang pasti saya akan mencanangkan 3 target 100 hari. Yang pertama rebranding dan revitalisasi koperasi. Itu satu. Yang kedua digitalisasi koperasi, dan yang ketiga penguatan tata kelola dan sumber daya manusia koperasi. Nah, kenapa perlu ada rebranding dan revitalisasi koperasi? Karena sekarang ini makin jauh koperasi itu di anak-anak muda, khususnya Gen Z. Sehingga kita perlu gairahkan kembali semangat bekerja sama, bergotong royong, berkooperasi pada generasi-generasi muda kita. Oke, baik. 3 poin yang akan dikejar dalam waktu 100 hari, semoga bisa ya Pak ya. Dan koordinasi antar lembaga dan juga kabinet ini pasti harus baik sekali. Mungkin nanti kita bisa ikut nebeng ke istana ya, nanti satu mobil dengan Pak Budi Ari. Silakan kalau misalnya mau siap-siap dulu Bapak. Terima kasih tadi, pokoknya intinya Audrey dan juga saudara sebentar lagi tadi jam 20.30 akan diumumkan, tapi 20.00 ini Pak Budi sudah harus segera ada di istana. Jadi kita nantikan bagaimana pengumumannya secara resmi diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia yang ke-8, yaitu Prabowo Subianto. Bagaimana jalannya kita nantikan nanti. Audrey.